Nah, ini mulai record ya. Mulai record. Saya akan share yang saya lakukan tadi, ya, itu yang pertama saya men-share Excel saya ini satu. Kemudian untuk memilih aplikasi yang lain nanti sambil jalan ini. Tapi kalau mau sekaligus untuk snippingnya ini mau di share screen, itu saya nekannya control klik. Jadi ini ada dua aplikasi yang bisa saya share supaya siapapun yang menyaksikan video ini secara online lewat Zoom itu bisa menyaksikan. Setelah saya share otomatis dua dua aplikasi sharing sekarang. Gitu. Nah, karena ini bahan ajar kita fokusnya ke Excel, maka saya fokusnya ke Excelnya. Ya, oke. Nah, lalu gini, prinsip supaya Anda itu nanti benar-benar optimal. Jadi ilmu yang Anda peroleh baik dari siapapun, mulai dari Kak Tiko, Kak Anita, Kak Dika, Mas Rizky, dan juga Mas Pak Heri, itu maksimal, itu semakin optimal kalau dilengkapi dengan rumus-rumus ini. Anda itu wajib ya, kalau mau keren, mau eksis maksudnya, wajib paham 10 rumus utama. Kemarin sudah saya sampaikan, kenapa saya ulang? Karena ini sangat penting. Yang pertama adalah sum, max, min, average. Ini kita menggunakan yang namanya three step wizard yang kemarin itu. Kemudian kemarin left, right, dan mid, serta ada V lookup dan H lookup ya, dan atau H lookup. Ini tinggal sumber datanya horizontal atau vertikal. Kemudian hari ini kita akan belajar if, date, dan rumus gabungan. Rumus gabungan itu seperti yang saya simulasikan kemarin itu. Tapi sebentar ada sedikit permainan yang kemarin kita apa namanya sebelum saya mulai masuk ke materi itu beberapa kali saya ilustrasikan. Ini gini, 1 sampai 8 sudah aman, maka ini saya kasih warna kuning. Nah, yang nomor 10 ini kita semua akan praktek bersama-sama saja. Baru nanti nomor nomor 9. Pada pertemuan yang lalu hari eh, kemarin ya, hari Selasa ya kemarin itu, Anda kan sudah paham 5, 6, 7, 8. Ini menggunakan yang namanya apa, Mas Brian? Metode apa? Three step wizard, ya kan? Maka nomor 9, 10 dan seterusnya tetap menggunakan three step wizard. Oke. Sekarang Anda masuk ke sel manapun terserah. Sel berapapun, silakan. Kalau Anda paham three step wizard, simulasi yang akan saya sampaikan ini pasti akan paham. Sudah? Kemudian masih ingat ya, untuk step yang pertama kan insert function. Yuk, kita klik insert function. Cari di sini ada date. Ada date, Anda pilih date. Kalau yang tidak ada, diketik di atas di sini DATE. DATE, oke. Nah, setelah itu dia akan masuk ke suatu apa dialog box yang disebut sebagai function argumen ini. Nah, function argumen ini baik itu rumus apapun kan selalu function argumen. Langkah kedua dari three steps kan yang pertama insert function, kedua function argumen. Nah, kalau ada function argumen gini, setiap kolom putih memudahkan mengingatnya, saya menyebut kolom putih. Kalau saya menyebut kolom putih itu artinya kolom isian yang ada di dalam function argumen. Nah, kolom putih ini, setiap kolom putih ada petunjuknya di sini. Misalnya here, here is, dan seterusnya, ada petunjuknya. Ya, sehingga sekarang harus diisi apa? Kalau sekarang adalah tanggal 31 Juli, berarti saya isi berapa, Mas Biren? 2024. Perhatikan yang muncul di sini, muncul, perhatikan, ini penting. Kemarin waktu Anda klik itu kan di sini muncul. Demikian juga man.
Man is bla 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 berarti diisi angka berapa Mbak Nevi? Ini loh, kan kita mau nulis membuat rumus 31 Juli 2024. Tadi Mas Brian sudah jawab, ionya 2024. 7. D. D is bla bla bla. Apa nih? 31. Tetapi agak unik untuk khusus date ya. Ini angkanya aneh ini. Ya. Angkanya ada formularisasinya muncul angka di situ. Angka berapa itu? 45504. 45504. Kita oke nggak apa-apa. Oke. Munculnya ini. Sebentar yang tadi 45 berapa Mas Den? 45504. Saya tulis dulu ya. Nah, ada beberapa komputer yang ini munculnya itu bukan 31 garis miring 07 garis miring 2024 tetapi 07 garis miring 31 garis miring 2024. Ada yang muncul gitu nggak? Semuanya muncul seperti ini persis. Nah, artinya gini, munculnya kamu berapa? 07 garis miring 31 garis miring 2024. Iya kan? Memang ada dua versi. Maka eh, membuat rumus di Microsoft Excel tidak diketik atau jangan diketik. Artinya gini, ini kebetulan kalau tempat Mas Adi kan tidak ada tanggal 7 bulan 31 kan nggak ada. Otomatis langsung paham. Tetapi saya peragakan. Tetapi misalnya, contohnya di sebelah sini ya. Misalnya, misalnya saya akan menulis tanggal tahun 2024 bulan Agustus tanggal 3. Bulan 4, Pak. Ya ini keyboardnya memang ada error kok ini. 2024. Ini ya, sudah betul ya. Terus apa namanya? Munculnya angka ini kita biarkan aja. Nah, ini kalau tempat Mas Adi munculnya 08 garis miring 03 kan gitu. Itu dikiranya 8 Maret, ya kan? Kalau yang tempat Mas Adi. Padahal maksudnya 3 Agustus. Maka untuk menjembatani dua versi itu, ini Anda klik kanan di sini. Ini klik kanan. Klik kanan, ada yang namanya format cell di sini. Ada format cell. Nah, di dalam format cell, kita diberi kesempatan untuk memilih gaya yang kita inginkan. Kita mau gaya yang mana? Gaya yang paling informatif dalam komputer saya yang ini. Anda pilih bisa memilih salah satu dari apa yang ditawarkan, lalu kita oke. Munculnya ini. Muncul? Mas Adi munculnya apa di sini? 21 Juli 2024. Sama kan? Hanya versi gaya tampilannya bisa macam-macam. Ini nanti bisa dikembangkan nantinya. Tapi minimal sudah informatif daripada yang pertama. Sampai sini jelas ya? Nah, tentu ada pertanyaan. Gini loh, kalau nanti Anda sudah dapat order banyak, KUB Anda banyak yang order kan tanggal order. Saya kasih disclaimer supaya nanti ini nanti saya akan jelaskan. Misalnya nih, pada waktu Anda nanti sebagai admin KUB Anda masing-masing itu ada nomor urut. Kemarin sudah saya katakan nomor urut nanti terakhir itu kan buatnya. Terus ini tanggal order, ya tanggal order, tanggal eh, tanggal order itu tanggal dia mulai order, kemudian tanggal jadi rencana, tanggal rencana jadi.
Terus ini ada lagi tanggal jadi. Kemudian di sini ada lamanya. Nah, sekarang saya peragakan ini nggak usah ditulis ya. Ini nggak usah diketik ini. Ini saya baru dalam rangka menjelaskan dan sekaligus pertanyaan. Kalau Anda tidak memahami rumus DIT yang barusan saya sampaikan, kalau Anda tidak menggunakan rumus DIT yang sudah saya sampaikan, tentu nulisnya gini. Tanggal order katakanlah 31 Juli 2024. Ini berarti teks dia. Ini artinya teks. Kemudian tanggal rencana jadi misalnya 7 Agustus 2024. Ternyata tanggal jadinya itu tanggal 12 Agustus 2024. Nah, dari tanggal order sampai tanggal jadi itu berapa lama? Padahal nanti tanggal-tanggal ini kan banyak ke bawah, ya kan? Terus ini juga semuanya ini sampai ke bawah tuh ada tanggal-tanggal banyak. Lamanya berapa? Ini nanti harus pakai rumus. Kalau Anda menggunakan tab, tidak jadi rumusnya. Kalau itu diketik akibatnya jadinya error semua, gitu loh. Maka manfaat mengetahui rumus DIT itu, untuk menghitung otomatis. Kalau tag ini nggak bisa dirumus. Tadi kan kita membuat tanggal 31 Juli 2024 munculnya 45.504. Ya. Kalau misalnya kita akan membuat eh, 12 Agustus, berarti kan insert function di sini, date, year-nya 2024, bulannya 8, ininya 12. Munculnya angka berapa Mas Adi ini? 45516. 45516 gitu. Maka ini simulasi saya. Jadi yang ini dan ini sama, ini dan ini sama. Otomatis kalau ini ada kolom lamanya, ini saya sebutkan ya biar agak. Kalau di sini ada kolom lamanya, bentar, ini saya sisipkan gini. Kalau kayak gini nanti aman sih. Ini misalnya tanggal order, kemudian ini tanggal jadi real, direncanakan, tapi realnya ini. Nah, lamanya berapa? Lamanya ya, ini lamanya di sini. Ya, ini saya naikkan saja biar sejajar. Kalau menggunakan yang warna merah itu nanti error dia. Kenapa? Karena rumus ya, rumus lamanya itu rumusnya adalah sama dengan gitu ya. Tanggal jadinya dikurangi tanggal order. Berarti pada waktu Pak Santo ngeklik tanggal jadi itu di dalam angan-angan Anda adalah angka 45416. 454 45516. Lalu pada waktu ngeklik ini di dalam bayangan Anda adalah 45506 504. Berarti kalau di enter pasti harusnya muncul angka berapa Mas Brian? 12 gitu. Tetapi ini nggak mungkin sama dengan tanggal jadi dikurangi tanggal order error gitu loh. Padahal padahal ini nanti banyak banyak ke bawah gitu. Sehingga kalau ini error ya semuanya error gitu. Ini yang salah yang saya kasih warna merah. Maka kemarin eh, sekretarisnya kemarin diganti sama Mbak Nevi. Kan saya suruh fokus ke formula bar itu kan. Nanti sebentar habis ini. Ya kan fokusnya di sini. Jadi kalau kita lihat ini ya, ini fokus ke formula bar. Ini kan kita lihat nih. Ini sel gate.
G2 isinya ini. Ini rumus itu. Jadi angka 31 Juli 2024 ini rumusnya ini. Ya. Sedangkan yang ini teks biasa gitu. Ini teks biasa gitu. Ini fokusnya di sini. Ada misteri di dalam di hanya banyak misteri nanti di sini. Contohnya, date itu tadi kita ngetiknya kan insert function, terus pilih date, ngisi tahun, ngisi bulan, ngisi tanggal kan gitu. Tetapi perhatikan ini, ya. Sekaligus saya harus menjelaskan tentang format painter terlebih dulu supaya nanti aman. Format painter tuh begini, misalnya saya ingin ini satu baris atau ini tiga. Nah ini kalau di copy jadinya aneh. Masuk ada tanggal 37 Juli kan karena dia teks. Teks itu ya parah ini. Kalau misalnya teks yang tulisannya 37 Juli 2024 mau samakan tulisan yang mana? Misalnya dengan yang VLOOKUP, maka saya tidak perlu nyeting dia milih ini, milih warna, milih font, milih apa gitu ya. Itu cukup format painter. Ini saya format painter kemana? Ke sini. Nah sama dia. Formatnya jadi sama. Tapi kan juga ini kan angka 45504 kan sama artinya 31 Juli 2024. Maka saya boleh format painterkan ini ke sini. Begitu ini saya klik dia jadi seperti itu. Misalnya ini 31 Juli 2024, saya format painterkan ke sini. Hati-hati format painter itu bukan copy loh ya. Memformat pakaiannya. Kalau saya klik di sini, Mas Ares jadinya apa? Kalau saya klik sini, ini akan berubah jadi apa? Sebentar, biar aman gini aja. Sudah. Saya ulangi tentang format painter dulu, baru nanti masuk ke sini. Ini aja, saya ulangi aja. Jadi bisa loncat-loncat karena bahannya banyak banget ya. Misalnya saya punya 5 orang, ap- eh, 5 orang nama ya, misalnya Ali, Budi, Cici, Bibi, Edi, gitu ya misalnya. Lalu si putih ini saya format agar warnanya hijau yang ini. Saya tebalkan, ada 2 pakaian ya. Ada 2 pakaian. Kemudian font size-nya saya buat 16. Kemudian fontnya saya ubah menjadi Algerian, ada 4. Kemudian saya buat miring dan seterusnya. Sementara si Edi mau saya buat seperti itu, kita tidak perlu lagi membuat 5 kali juga. Cukup si Budi yang mau dicontek pakaiannya, mau ditiru pakaiannya itu, mau ditiru formatnya itu, diklik, kemudian format painter, masukkan ke Edi, maka otomatis jadi gitu. Itu format painter, gitu ya. Nah, maka pertanyaannya ini, nah ini sama. Ini 45516 itu kan artinya 12 Agustus 2024 kan gitu. Tetapi ini kan saya buatnya tidak rumus ini, ketik biasa. Kalau yang 31 Juli 2024 tadi juga saya ketiknya angkanya tadi berapa kan mau saya samakan dengan dia, maka dia saya format painter ke sini. Nah, memang aslinya adalah 45504, jadi hanya pakaiannya aja. Nah, pertanyaannya, ini jebakan ya, hati-hati ya. Di dalam pembuatan rumus-rumus itu seperti waktu Anda menghadapi kenyataan hidup sehari-hari, apapun persoalannya. Banyak jebakan. Contohnya ini, saya klik sini, ini kan format painternya, format painter tanggal, bulan, dan tahun. Yang tadi di format cells. Format cell itu memformat sel itu. Kalau ini saya format painter ke sini, otomatis dia akan berubah menjadi 31 Juli 2024. Kan gitu. Karena memang hakikat dari 45504 adalah 31 Juli 2024. Kan gitu ya. Nah, ini. Sekarang pertanyaannya kembali ke Mas Aris. Kalau ini sama juga. Saya ambil format painternya. Kalau saya klik ke sini, jadinya apa, Mas Aris?
Di 12 Agustus itu. Nah, gitu. Kalau ini kurang lebar, ini kita double klik. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, sekarang kita akan belajar yang namanya fokus pada formula bar. Fokus pada formula bar itu, saya perlu simulasi ini. Hati-hati, kemarin Pak Santo sudah menyampaikan bahwa di samping logis, teliti, dan kreatif, Anda kan juga harus apa namanya melakukan banyak hal yang apa ya menjadi ide-ide dan seterusnya. Jadi logis, teliti, dan kreatif itu wajib, nggak bisa nggak. Maka saya akan kasih disclaimer di depan supaya nanti paham gini. Di dalam permain kemarin itu di kelas ini apa kelas siang aku lupa. Ada filsuf Indonesia yang keren dan diakui secara internasional itu begini. eh, Bermainlah dengan sungguh. Belum ya kelas ini? Belum. Belum. Simak ya, simak. Ini penting banget. Ini rahasia hidup boleh dihayati karena Anda sudah lulus SLA ke atas. Bermainlah dengan sungguh. Jangan mempermainkan permainan. Jika Anda mempermainkan permainan, Anda akan dipermainkan permainan. Jadi itulah yang disebut sebagai sebuah variabel atau kalau nanti disebut sebagai sel ini. Maknanya apa? Bermainlah dengan sungguh. Jangan mempermainkan permainan. Jika Anda mempermainkan permainan, Anda dipermainkan permainan. Itu maknanya sangat dalam. Nanti search di Google atau tanya ChatGPT. Maknanya dalam banget itu. Artinya kalau Anda belajar, belajar itu harus belajar dengan serius gitu. Kalau Anda latihan keterampilan, ya harus berlatih keterampilan dengan maksimal, dengan sesungguhnya. Jangan dolanan, jangan legality orang sini. Legality itu apa ya? Ada. Pernah dengar kalau kalimat? Hah? Tahu? Legality itu seenaknya. Ya. Jangan, ya banyak lah. Di sini ada satu, minimal dua lah. Minimal satu. Ada dua, minimal satu. Kalau sini kan ada dua, tapi minimal satu. Tapi enggak apa-apa. Ya kebetulan nggak ada dua-duanya. Nggak apa-apa ya, mohon maaf ya. Saya kalau ngomong sok keterucut, tapi itu serius, nggak menyinggung siapapun sih. Kalau Mbak Inai kemarin berhalangan saya tahu motornya rusak gitu kan. Tapi Mbak Inai juga itu kok apa serius. Itu namanya mempermainkan permainan mereka itu. Maka akan kalau siapapun mempermainkan, maka kalau kerjanya nggak serius, belajarnya nggak serius ya dipermainkan apa? Nggak ada hasilnya pasti. Maksudnya nggak mungkin dapat order lah pasti lah. Nggak mungkin kecuali langit itu berbaik hati. Kasihan kamu tak kasih. Yang ngasih pilihan lain nggak usah terus-terusan. Masa ngasih terus. Ya kayak gitu. Tapi saya yakin yang 8 ini aman, semuanya aman gitu ya. Ya, sekarang kembali sini nih. Nih lihat, serius teliti ya, yang teliti ya. Saya akan bermain nih. Bermain, saya mau bermain dengan sungguh, Anda menyimaknya dengan sungguh. Permainan kita, saya akan menjebak Anda. Berdelapan saya jebak. Gini. Sebelum jebakan itu gini aja dulu lah. Anda masuk ke sel berapapun. Selnya kan banyak nih kotak-kotak ini disebut sebagai sebuah sel. Anda klik sel manapun, Anda ketik angka 5 enter. Terus 7 enter, 8 enter. Ya. Ini secara manual jumlahnya kan 20 tuh ya. 5 tambah 7 kan 12 tambah 8 20. 20 ditambah 10 30. 30 ditambah 20 50 ya. Sebenarnya kemarin kan Pak Santo sudah jelaskan ini diklik pasti 50 kan? Ya. 50. Tetapi yang mau saya sampaikan tuh gini. Lihat saja. Sebentar, sebentar saya mau bermain ini. Ini saya. Oh ya, grid line ini, garis-garis itu hanya sebetulnya harus garis bantu. Sehingga kalau ini saya sembunyikan tuh aman aja nih grid line ini. Kalau saya sembunyikan gini, nggak apa-apa, boleh. Tapi tidak harus. Karena dia defaultnya, standarnya mesti ada garis-garis itu. Nah, sekarang gini, lihat aja. Tapi kalau mau praktek boleh gini.
Rumus di Excel itu selalu diawali sama dengan. Coba klik sama dengan, sudah. Kalau sudah klik sama dengan, klik angka 5, terus plus, klik 7, plus, klik 8. Sambil diperhatikan ini loh. Fokus kita tuh kan garis putih di atas nih loh. Coba perhatikan ini. Ini kan tadi saya ulangi lah, ulangi ya. Ulangi. Sampai 20 kan? Tapi jangan di enter dulu. Jangan di enter dulu. Perhatikan ini tulisannya kan formula bar ya. Cuma coba Mas Aris dan Mbak Salsabila ini perhatikan ada tulisannya apa namanya formula bar ya. Formula bar ini kalau saya ketik sama dengan dia muncul di situ sama dengan itu. Saya klik 5 dia munculnya I2. Kenapa? Karena angka 5 berada di sel I2. Saya ketik plus muncul di sini plus. Saya klik angka 7 dia munculnya I3. Kenapa? Karena sel I3 berisi angka 7. Dan seterusnya. Plus ini, plus ini, plus ini. Saya nyebutnya bukan plus 20 tapi plus ini gitu. Ya. Karena dia menyebutnya ini. Walaupun, nah itu loh. Walaupun saat ini hasilnya angka 8, angka 10, angka 20 tuh itu urusan lain, urusan kita. Tapi komputer menyebutnya ini sel gitu. Saya enter ya, coba di enter dah, di enter. Oke. Nah, sekarang Anda klik di sel. Oh ya, kalau laptop plusnya pakai shift ya. Tapi kalau angka ini kan, kalau keyboard ini kan ada plus di sini. Ini plus, ini ya, plus min kali bagi. Ayo lagi yuk. Sekarang klik di sel di manapun. Misalnya saya ketik angka 50. Sudah? Enter. Dikasih jarak satu. Enter. Enter ya. Terus sama dengan 100 dibagi 2. 100 dibagi 2. Enter. 50 juga ya. Oke. Kemudian ada lagi gini. Sama dengan 25 kali 2. Enter. 50 juga, ya kan? Eh, satu lagi, satu laginya gini. Klik sini, yang ini diklik. Yang ini diklik. Angka 5 tadi diklik. Shift klik angka 20. Kemarin kan kita belajar ini kan. Klik tahan ke kanan, ya kan? Seperti ini. Itu Mas Adi kemarin gitu ya. Itu Mas Brian. Iya. Nah, yang ini, Gimana tuh? sebentar. Ini loh, klik di sini, Mas. Shift klik 20. Sudah? Ada blok. Di sudutnya ini kan ada tanda seperti tanda plus itu. Kalau Anda klik tahan, geser ke kanan kan dia menggenerate namanya. Sudah jadi? Semua sudah? Lalu di bawahnya ini ada auto sum yang kemarin itu. Klik auto sum yang ini. Sudah? Yang ini. Enter. Hasilnya 50 juga. Ya kan? Tuh. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya gini, saya perhatikan, ini saya klik, Anda juga boleh klik. Lalu ini kontrol klik, kontrol klik, kontrol klik itu membuat pilihan-pilihan, CTRL klik, CTRL klik. Kemudian dia saya kasih
background warna kuning. Pertanyaannya, pertanyaannya adalah kenapa? Kenapa? Yang awas. Itu klik shift klik di angka 20 setnya ditekan. Terus klik di 20. Ini. Terus sudutnya diambil, sudut kanan. Klik tahan, tarik ke kanan. Ya, tuh. Bentuknya yang bukan itu, yang plus. Nah, klik tahan. Karena, apa? Itu. Yang ditanyakan itu. Apa? Hah? Oh, coba. Yang ini kan sama dengan klik yang paling atas diklik. Ya, plus klik bawahnya, tulisan bawahnya, plus klik bawahnya, plus klik bawahnya, plus klik bawahnya, enter. Tapi sebelum kamu enter, yang kamu lakukan ini otomatis jadi karena kamu lakukan itu jadi itu. Nah, enter. Iya, gitu. Nah, yang sebelahnya pakai auto sum. Oh ya, kalau di format PNS juga bisa. Di format PNS. Orang maksudnya aktif klik 20 tapi kan begini ini itu skill kita ini tambah hitam ini gini kalau mau narik ke sana itu patutnya di meja jadi saya kan itu kan gitu patutnya ini tahan enggak itu sih bahannya itu misalnya ini kalau mau klik tahan bisa tapi yang ini jangan ya yang ini jangan jadi ya yang zaman ya terus ini yang ini belum ya yang ini yang ini sudah ya yang ini diketik 50 biasa ketik 50 enter terus yang ini tadi sama dengan 100 dibagi 2 bagi itu garis miring terus ya terus ini sama dengan 25 kali 2 sudah semua siapa yang belum menjadi kayak gini sudah semua sudah enter mana coba enter dulu enter soalnya di bawahnya besok dia orang gini enter terus sebarang ini cuma angka 50 sekarang sama dengan 100 apa ya apanya oh ini kayak kepilih oh ya ya itu kan ada
berarti saya yang di diri di tembak jauh ya harus ini lagi ya coba ini ini angkat ini kalau nyala semua itu ada salah satu ini harus pakai kipas eksternal biar sekarang coba pertanyaannya, hati-hati. Ini belum belum jebakan yang saya sebut permainan tadi. Pertanyaannya ini menurut Anda semua masing-masing ada berapa angka 50? 55. Oke. Pertanyaan berikutnya, ada berapa angka 50 murni? Bingung. Satu. Satu. Lihatnya itu gini. Jadi kalau kita melihat seperti itu di Microsoft Excel, fokusnya itu, fokusnya kita itu bukan di warna-warna itu, tetapi di formula bar sini. Artinya apa? Artinya misalnya saya klik sini. Ini bukan angka 50, tapi ini adalah rumus, ya kan? Penjumlahan I2 ditambah I3 tambah I4 tambah I5 tambah I6. Jadi hasilnya 50, tapi sebetulnya ini bukan angka 50. Demikian juga ini bukan angka 50, tapi rumus sum otomatis yang kemarin itu dari J2 sampai J6. Demikian juga ini ya bukan angka 50, perkalian 25 kali 2. Ini juga bukan angka 50, tapi adalah penjumlahan pembagian 100 dibagi 2. Tentang hasil 50 itu urusan matematika, bukan urusan kita. Bukan urusannya si Excel. Nah, yang inilah yang namanya angka 50 murni. Sampai sini paham ya? Nah, baru sekarang saya mau bermain. Saya meminta bantuan Anda semua untuk fokus dan konsentrasi. Saya bermainnya, saya agak ke kanan saja supaya nggak terlalu banyak. Oh ya, ini lembar sel Excel itu setelah A, B, C, D, E sampai Z, nanti A, B sampai A, Z. Ya, Z, Z, terus Z, Z, nanti A. Iya, memang. Udah pernah ngamati? Belum. Oh ya, berarti kalau, hah? Iya, bukan nebak, itu logika namanya. Logis dan kreatif. Kan harus logis, teliti, dan kreatif. Berarti, gini Mas, saya kasih Mas Adi saya kasih ide inspirasi. Kalau Anda mau belajar fokus, mau menjadi hacker berhasil itu. Nanti aja dah, itu di luar ini. Nanti nggak enak saya sama yang lain. Karena nanti uangnya Mbak Nevi di bank kok kurang. Wah, ini mesti kerjaannya si Adi. Iya. Sekarang gini aja, yuk, yuk, lihat, lihat. Saya akan melakukan ini. Lihat ya. Ini nggak usah ikut, nggak usah ikut. Lihat aja. Kita mau bermain-main aja sih.
Eh, Coba ya minta bantuan. Tadi kan kita sudah belajar ini, saya bacanya ini gitu. Ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, tambah ini, tambah ini. Kalau kita mau ngitung secara manual 15, 22, 28, 30.000. Ya kan? Nah, sekarang kita coba buat rumus yang sama. Ini, saya tambah 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 ini. Mbak Salsa, berapa? Kalau di enter, berapa? Loh, Oh, itu bisa, Mbak. enggak. Ini ditambah ini, ditambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Kalau 30 apa? Kenapa kok ragu-ragu? Iya benar. Iya Berapa persen keyakinan bahwa itu 30? Kamu berapa persen? Ah, berapa persen? 100 lebih 100. Ya, Bagus. Mbak Inaya berapa persen? 100. Mbak Nevi, Mbak Lengrum berapa persen? Keyakinannya bahwa itu 30.000. Anda buat ini masalahnya ya, yang pada lembur itu, teman, saudara, tetangga, lembur, mencari ini 10 orang, 10 kalkulator, pasti 30.000 kan. Karena ini lihat, ini 9.000 tambah 10, ini kan 10, 15, 22, 28, 30. Mbak Nurul berapa persen? Mas Brian berapa persen? 30% atau akan enggak? Kok 30%? Berapa? Berapa maksudnya? 99. Hah? 99. Oh, persentasenya. Enggak, kan Pak Santo tanya. Itu kalau di enter jumlahnya berapa? 30. Hah? 30. Ragu-ragu kenapa? Kan kamu bilang 30.000-nya enggak mantap. 30.000. Mantap. Mantap. Berapa persen? 99. Oh, berarti udah mantap. Enggak mantap ya 100%. Mas Adi berapa? Berapa? 30.000. Coba Mas tolong bantu saya kasih ini. Ini kan kemarin yang kelas siang itu saya permain sulap seperti limbat itu loh. Tapi itu besok Kamis. Ya, coba di enter. Sini duduk. Wah, terbingung semua. Ya, hati-hati loh. Banyak misteri di dalam sini. Itu saya kasih tujuannya supaya Anda itu sebagai pejuang-pejuang mempertahankan NKRI bebas dari korupsi, dari pencurian data dan segala macam itu. Apanya? Ambil kali Bu. Oh, nggak apa-apa. Itu actionnya, actionnya kan Anda tunjuk gini, Mas. Actionnya itu jangan seperti salsa kan gini kan. Ini kan ini yang gini, ini loh Mas. Anda lihat, sudah dipotong belum? Ya udah. Saya kalau jalan-jalan kemana sih kayak gini. Ini apa ini? Kayaknya itu yang lain itu loh. Kalau ya, ini udah. Dan lagi kalau dipoto itu jangan diem. Masa dipoto diem aja. Dipoto genteng di mana-mana itu. Baik balita, remaja, dewasa sampai lansia itu kalau dipoto mesti genteng diem. Kalau balita enggak sih. Kalau balita itu tambah ngoceh ya. Di foto itu ngoceh. Nah, ini mystery of function sebetulnya. Maka tadi kan sudah saya katakan. Tadi bahwa angka 50-nya ada berapa itu bukan yang dilihat. Anda kan terjebak itu. Iya. Jadi kalau kalau ditanya eh, apa namanya gini, yang terjadi di teman, saudara, tetangga atau kerabat Anda itu apa saling lembur,
Karena itu sebetulnya di-prank oleh teman-temannya. Salah satu teman biasanya, bukan semua. Di-prank biar biar anu nggak pulang-pulang itu. Dikerjain kayak gini. Ngerjain itu cukup simpel. Tadi kan saya minta Anda untuk memperhatikan. Nah, ini saya ulangi supaya nanti tidak menjadi dusta di antara kita ya. Ya kan? Ah, iya. Ya. Saya ulangi prosesnya ya. Angkanya boleh beda. Lihat yang saya lakukan, berarti nanti ada paham kenapa saya kemarin nanti-nanti ke sekretaris itu Mbak Nevi kan fokus pada formula bar. Lihat nih. Setelah itu baru paham. Ini biasanya itu justru diberikan kepada mereka yang sudah bekerja menggunakan Excel tapi sering lembur. Begitu tahu rahasia ini mereka sudah nggak lembur lagi. Tapi walaupun mereka itu belum pekerjaan minimal untuk diri sendiri ya. Tapi kalau ilmu ini sudah dapat itu aman itu loh. Di kelas saya selalu saya memberikan ini di depan. Lihat ya, ini kan tadi saya menggunakan random kolom kolom ini AF, AG dan AH. Saya akan sekarang menggunakan tolong fokus ini. Kalau Anda fokus pasti akan ketemu. Saya akan menggunakan AL, AM dan AN. Lihat, saya melakukan ini. Saya melakukan ini dan saya melakukan ini. Ya. Kemudian saya melakukan ini atau saya melakukan ini dah. Hening nggak apa-apa kalau ini serius ya. Kalau foto masuk foto hening gitu. Coba Anda perhatikan kalau Anda pas lihat teman-teman udah foto, ada tukang foto kan sama gini gitu gayanya Mbak Salsa sama Heneng gitu. Itu kan. Dia melakukan ini Anda lihat kan. Mas Pri tadi melakukan ini saya lihat kan. Tadi. Ya kan? Ya. Coba ngapain sih gitu kan. Kan gitu. Ini lihat. Sama dengan ini ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, tambah ini. Berapa Mbak Salsa? 30. Berapa persen? Oke. Sekarang yang ini sama dengan ini, saya tambah ini, saya tambah ini, saya tambah ini, tambah ini. Berapa Mbak? Salsa lagi. Berapa? Berapa persen? 100%. Ya kamu maju sini. Kamu maju sini. Kamu maju, nekan enter aja. Coba nekan enter gitu. Coba nekan enter aja. Yang lain bilang, yang lain bilang ini, dendeng gitu ya. Yuk, satu, dua. Ini enter itu bolehnya milih. Sama aja. Yuk, sama aja. Yuk, dendeng. Piye. Ada yang tahu rahasianya? Mas Brian tahu? Jadi itu 1.000 di apa? Maka pesan moralnya tuh gini loh. Kalau Anda melihat angka yang aneh gini, harusnya kan 30.000. Kenapa 23.000? Ini kan adalah ini plus ini. Ya, ini. Lihat. Dari sini aja. Bentar ya. 23.000 ini. Atau 30.000 aja dah. 30.000 itu adalah ini. Set, gitu loh. Ditambah ini. Ditambah ini. Lihatnya sini. Ditambah sini. Ditambah sini. Ditambah sini. Ya benar 30.000. Tetapi yang ini sama ini ya ditambah ini ditambah ini kan Hmm. apa isinya? Nggak ada isinya. Loh, tapi kalau ada mencatat 7.000 kan gitu. Maka itu fokus pada formula bar itu dibagi menjadi 3 unsur. Unsur yang pertama itu adalah yang disebut sebagai
name box ini. Name box ini sebetulnya mewakili koordinat kolom dan baris. Jadi kalau ini kita lihat kolom AM baris 3, maka name box-nya adalah AM3. Nah, AM3 itu nggak ada isinya. Biar sementara bingung nggak apa-apa dah. Nanti nggak bingung lagi. Kalau menghadapi kayak gini, ya, itu suatu saat saya kasih triknya dulu, baru nanti kita praktek. Habis ini kita praktek. Tipnya itu diklik sini. Rahasianya, ini berarti kalau diklik di sini, kolom apapun, kalau klik di situ, Anda tinggal pilih bentuk yang kayak gini. Biasanya kan manual, klik tahan gitu kan. Padahal enggak, padahal cukup double klik saja. Jadi Anda boleh double kliknya di sini boleh, di tempat yang kosong sekalipun enggak apa-apa. Kita double klik, titik gitu, otomatis. Itu tadi lebar kolom AL itu kurang lebar, maka dia nebeng ke sana. Maka kalau yang mencermati saya waktu ngetik di sini, begitu kira-kira nggak pas, tak pas-pas kayak gitu, ngamati. Itu loh. Itu yang terjadi yang dilakukan oleh, pernah dengar ceritanya Gayus Tambunan yang Ini kan apa? yang ada lagu ini terus. Dulu waktu kalian tuh masih SD kelas 3 mungkin. Itu dunia dunia perkorupsian Indonesia itu heboh. Dia mampu membobol uang negara itu sejumlah hampir 155 miliar menggunakan metode ini. Tapi ini Pak Sento bukan ngajari Anda jadi seperti Gayus Tambunan, tetapi Anda sebagai KPK-nya. Oh, bagas kan? Ini kan tidak apa-apa kan? Melakukan ini gitu, dicekel aja, tidak apa-apa. Pernah jadi teman toh? Pernah. Nah, jadi diklik di situ. Mohon maaf ya yang menjadi sahabatnya bekas, saya bukan mau melecehkan. Oh ya, enggak. Maksudnya Katon Bagaskara, penyambung. Ya kan ada tuh? Ada. Nama Bagas kan banyak, tapi yang bagus sedikit. Yang tidak bagus ada satu. Iya, 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 iya. Mohon maaf saya kalau kalau mengajari selingan-selingan gitu tuh kadang-kadang terlalu jauh ya, mohon dimaafkan. Nah, maka maka gini, sekarang semua aja, ayo semua aja. Saya praktekkan dari awal. Anda boleh menambah sheet baru. Ini ada plus, ya. Coba di plus aja, tidak apa-apa nih kosong. Waduh ya, saya jadi minta maaf pada semua yang menyaksikan video saya ini. Karena kan nanti dilihat orang banyak loh. Ini kan saya mau share ke Zoom itu. Ya, yang bersangkutan ini tadi kebetulan kalau ada nama yang sama, itu bukan suatu kesengajaan, tapi kebetulan saja. Itu disclaimer-nya gitu. Ya. Udah semua ini. Sekarang coba klik di A1 di situ. A1 diklik. Sini sudah. Ketik huruf R. Kan soalnya hidup, teksnya hidup supaya nanti aman. R sudah. Ketik angka 9. Enter. Pertanyaannya, huruf R dan angka 9 sama-sama berada di kolom A. Ya kan? Tetapi apa bedanya? Huruf R. Nah, artinya ini sudah menunjukkan bahwa R itu sifatnya teks. R itu sifatnya teks gitu. Sedangkan 9 itu sifatnya number. 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 Ya, number. Lalu sekarang ketik lagi di situ misalnya eh, RJ 45, ya kan? Pak Heri. Itu RJ 45 ya. RJ 45 itu gabungan huruf dan angka. Maka ini disebut sebagai teks juga. Jadi kalau angka itu digabung dengan huruf, pasti bersifat teks. Gitu.
Selanjutnya ketik gini. Misalnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. 26, enter. Sudah? Nah, teks itu mempunyai sifat di samping rata kiri dari kolom. Dia kalau tidak cukup dalam kolom itu dia akan nebeng ke tetangga sebelah kanannya. Dengan catatan tetangga sebelah kanannya itu belum ada isinya. Kalau tetangganya itu ada isinya, misalnya di sel B4 itu ada isinya, maka dia tidak nebeng lagi. Ini boleh dipraktekkan juga ya, misalnya saya klik di sini, saya ketik apapun, misalnya saya ketik huruf X gitu, saya enter, maka yang tadi menjadi tidak lagi nebeng. Gitu ya. Ctrl Z biar muncul lagi dia. Ctrl Z itu undo. Muncul lagi, udah ya. Muncul lagi. Selanjutnya kita akan ketik gini. Ketik saja eh, sebanyak 10 huruf, 10 huruf P. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Sudah, jangan di enter tapi. Setelah itu dikasih X. 10 huruf P tambah 1 huruf X. Sehingga tetap nebeng di tetangganya, karena tetangganya belum ada isinya. Ya. Sekarang kita ketik gini. Ketik gini. 5, 7, 9. Kemudian ada ketik angka 1000. Eh, sebentar, sebentar. Ini saya nanti terjebak. Sebentar, ini saya pindah. Saya tak pindah ke sheet baru aja. Dah, ini kelihatan ya dari situ ya. 1000 sudah. Sudah. Kemudian sekarang kita ketik di situ eh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1. Tapi jangan di enter ya. Jangan di enter dulu. Sampai 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1. Jangan di enter. Sudah? Sekarang coba di enter. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa? Kolomnya melebar. Mas Brian, tadi kita ngetik berapa ketuk? 11. 11 ketuk. Yang tadi P, 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 P sama X berapa ketuk? 11. Tapi tadi waktu P, 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 X kan dia tidak melebar, nebeng ya. Tadi ada 3 huruf, yaitu huruf P, P, dan X, nebeng. Tapi dampak dari 1, 2 sampai 0 itu nebeng, melebar, dia ikut, karena sama-sama penghuni kolom A gitu. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ini jangan di enter ya. Kita buat seperti tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2. Jangan di enter. 1, 2. Berapa ketuk Mas Adi? Jangan di enter tapi. Sudah semua? Sekarang pertanyaannya, Mas Geris, Mas Geris, kalau ini di enter, pertanyaannya dijawab secara lisan. Dia akan melebar juga atau tidak? Sudah di enter saja, biar tahu. Ya. Jadi melebarnya melebarnya suatu kolom kalau diisi sebuah angka itu bukan bukan otomatis langsung melebar, tetapi maksimal 11 ketuk. Maksimal. Sehingga plus 11 ini artinya dia bilang lebih dari 11. Lebih dari 11 ya yang terdekat 12 maksudnya 12 ketuk. Sehingga kalau kita misalnya saya buat 17 ketuk nanti plus 16. Nah, dibuktikan aja yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka plus 16. Atau saya kurang 1 ya plus 15. Berarti ini 16 ketuk. Dan seterusnya.
Yang suka angka-angka triliun barang itu siapa ya? Ada enggak? Kalau 1 triliun itu nolnya 9 ya? Kalau Itu miliar, miliar. miliar. Kalau 1 triliun 12. Satu nolnya 12 berarti nanti plus 11. Ya kan? Plus 12 ya. Kalau satu nolnya 12 kan berarti plus 12. Gitu? Karena 13 ketuk. Oke, buat aja, buat aja. Angka berapapun, angkanya diacak seperti ini. Misalnya ya, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16. 16 ketuk. Ya, buat angka bebas 16 ketuk. Angkanya bebas. 16 ketuk, angka bebas. 16 salah. 16 ketuk. Terus buat lagi 13 ketuk. 13. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Udah? Sekarang ketik angka 1 juta. Satu nolnya 6. Satu, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Terus 100 juta. 100 juta. Udah, gitu aja. Udah ya? Udah. Berikutnya, sekarang klik di sel H1 sini. Klik sel H1 di situ. Sudah? Udah. Sekarang diketik nomor HP Anda masing-masing, tapi jangan di-enter. Diketik nomor Anda masing-masing, tapi jangan di-enter. 08 dan seterusnya. Jangan di-enter ya. Dihitung coba, berapa ketuk masing-masing nomor HP-nya itu? 12. Pertanyaannya tolong dijawab secara lisan. Berdasar pengalaman Anda di sini tadi, ini nanti apa yang akan terjadi? Berdasar pengalaman ini, coba Mas Brian. Jadi Pertama apa? plus 11. Plus 11. Terus yang kedua, ada dua. Dari pengalaman Melebar. melebar. Harusnya plus 11 dan melebar. Tetapi coba di enter apa yang terjadi? Melebar saja. Tidak ada plusnya, tapi nolnya di depan dibuang. Sehingga kesimpulan dari permainan kita ini itu adalah bahwa sifat data itu ada dua. Pertama, teks pasti rata kiri. Teks ciri khasnya rata kiri. Kedua, kalau dalam kolom itu nggak cukup, dia akan melebar. Dengan syarat di sebelah kanannya belum ada isinya. Itu yang teks. Yang kedua, untuk angka itu maksimal adalah yang pertama untuk angka ya, yang pertama rata kanan. Ya, kemudian kalau dia tidak cukup, dia akan melebar dengan syarat tidak lebih dari 11. Kalau lebih dari 11 ya tinggal plus berapa gitu. Terus yang ketiga untuk angka yang untuk nomor HP, nol di depan dibuang. Sehingga dari ini harusnya muncul dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, kalau kita membuat laporan keuangan misalnya atau laporan apapun, ada nomor urut, nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan seterusnya, dan seterusnya, nomor HP. Kalau setiap kali kita membuat nomor HP seperti ini kan susah kita. Nolnya selalu dibuang. Sehingga jawabannya ada dua. Kalau nomor HP itu hanya satu saja, di dalam lembar kerja yang seluas ini, kita hanya membuat satu nomor HP saja, maka Anda cukup dikasih tanda petik. Sebelah kirinya enter itu kan ada tanda petik ini. Petik single, bukan yang double ya, yang single. Coba Anda buat ketik single, terus diketik nol bla bla bla, nanti tidak hilang dia. Itu kalau hanya satu. Tetapi kalau banyak itu kita waktunya habis. Ya, kalau setiap kali petik nol bla 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 enter, petik nol apa? Bisa kelewatan. Nah, maka untuk
membuat nomor HP itu mau diletakkan di kolom mana. Misalnya, saya akan letakkan di kolom J misalnya. Maka Anda klik J di sini. Klik J di situ. Udah? Sehingga seluruh kolom J diblok. Lalu di sini, perhatikan ada panah kecil. Di general itu ada panah kecil. Nah, di dalam general itu, artinya general itu kalau dia itu, apa namanya, kalau dia itu angka, otomatis rata kanan. Kalau kita ketiknya huruf, otomatis rata kiri, teks. Nah, tetapi yang ini number, currency, accounting, sampai fraction ini, atau scientific misalnya, ini semuanya adalah number, sifat, variasi. Variasi dari number itu bisa currency, accounting, short date, long date, dan seterusnya. Itu variasi dari number. Tetapi untuk teks itu dia ada di bawah sendiri. Ini bisa di scroll ke bawah, ya. Bisa di scroll ke bawah. Nah, ini teks. Coba klik teks. Tadi Pak Santo melakukan ini, ya. Ini teks. Sehingga seluruh kolom J ini sifatnya teks. Maka kalau Anda klik di manapun selama masih di kolom J, coba 08 bla bla bla, dia tidak lagi hilang nolnya dan tidak lagi melebar. Otomatis nebeng atau nempel di sebelah kanannya. Ya. 081568459453. Ya, dia nebeng. Jelas? Nah, untuk membuat format teks itu tidak hanya nomor HP, misalnya nomor KTP, NIK dulu. NIK kita kan 16 ketuk, 16 digit. Itu harus pesan teks dulu baru ngetik. Jelas ya? Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, untuk membuat ini supaya mudah dibaca, Anda tinggal klik di sini, klik di sini, ya. Kemudian shift klik di sini, di blok itu klik shift klik. Udah, ya udah klik shift klik, klik di mulai angka, shift klik di akhir angka, ya semacam itu. Setelah itu Anda pilih yang namanya koma style ini koma style. Klik koma style, jadi dia ini mudah dibaca. Nah, ada beberapa komputer yang ada desimalnya. Tempat saya ini kan ada 00,00 itu. Untuk membuangnya itu kita menggunakan yang namanya decrease decrease desimal. Kita klik, klik, dah, itu rapi. Ya, ketemu ya. Jadi yang kita lakukan ini untuk membuat eh, angka, ya, yang kolom J tempat saya itu, kolom J tempat saya itu saya desain untuk membuat wujudnya angka sifatnya teks. Wujudnya angka sifatnya teks selain KTP apa, Mas Adi? Nomor HP, Ya, nomor HP. Terus apa lagi? nomor kakak, Kakak, KTP. Apalagi Brian? uang, Barcode, barcode. Gitu. Gitu ya. Nah, yang saya lakukan tadi, yang di mana tadi ya? Yang ini, yang saya lakukan tadi ini. Ini kan gini. Ini permainan saya tadi, ini sudah saya tekskan. Nah, ini kalau supaya kembali ya saya pilih salah satu. Saya kembalikan, kemudian saya format painter, saya klik sini, kembali. 7.000 hilang, Pak. 7.000-nya hilang? Benar, Hah?
Atau gini, ini gini. Ini ya, lebarnya kan 65 pixel itu. 65 pixel, ini saya kembalikan 65 pixel. Manual kalau yang kayak gini. Pasti. Kenapa hilang? Nah, berarti kebablasan ke sana. Kenapa? Karena ini sebetulnya lebar yang asli kan ini. Sebetulnya saya format painternya bukan yang AM tapi AO, AR, AS gitu. Ya, ini juga saya format painter kan ke KN. AN. Yang ini, oh yang ini juga, Iya, Pak. yang ini juga ke AL ya. Itu Mas, gitu. Paham ya? Paham, Pak? Ya. Ada pertanyaan, komentar? Gitu ya. Nah, sekarang kalau nggak ada pertanyaan, kita akan belajar ke if. Rumus if sekarang. Eh, Tidak lagi. Kalau ini sih apa? Ini pulang bukan ini. Isi kan? Isi. Kalau isi kedua. Kalau kalau ini. Satu dua satu dua satu dua orang. Ya, ada merpati bisa ngopi itu ngopi apa ngopi ini masih oh ini lain coba buat ini. gimana ini masih juga saya yang bilang sebelum 85 itu baru ini sudah itu sepuluh nilai 88 95 90 fisik 66 92 95 segitu segitu 62 kasih itu di kemarin yang bilang maka oke pasti Ini nggak usah yang ini. Ini aja. Ini aja ya. ya Itu enggak ini enggak usah. yang bisa mencet ini klik dua kali kipas tulisan checkpoint Sebentar. Kita bermain lagi. ya Ini lihat yang ada di kolom AB dengan EF sama nggak? sama Ya kalau kalau Anda masih seperti itu, jawabnya spontan itu bahayanya terjebak juga. Sama atau enggak itu lihat gini. Set, set, itu loh. Harus cek dulu. ya Tak, 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 sama itu ya. Oke. Nah sekarang kita
Selanjutnya begini. Itu udah aman, yang penting itu ya, itu nomor satu. Karena itu yang namanya fokus pada formula baru itu seperti itu. Selanjutnya ini, selanjutnya seperti tadi, saya buat rumus gini. Ini saya tambah ini. Karena sudah dibuktikan bahwa itu real angka 9 dan angka 7. Pasti 16 kan gitu kan? Ya. Oke. Nah, sekarang saya melakukan ini, Anda nyimak nih. Ini bahan yang akan kita pelajari. Tapi sebelum itu kan saya harus simulasi terlebih dulu supaya sukses berhasil target kita. Karena tinggal satu ini. Kalau Anda tadi sudah 9 kan? Ya. Ditambah ini. Setelah itu baru rumus gabungan aman. Orang mau jadi hacker, mau jadi programmer, mau jadi apa, silakan. Saya tinggal bersyukur yang saya pelajari, yang saya ajar sukses gitu aja, bangga, bahagia saya. Jadi Kak. Bangga. Oh iya. Loh, hacker itu hacker itu keren Mas. Loh tenan, hacker itu keren. Nanti besok 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 kan Kamis toh? Besok pagi kita belajar hacker. Membuat virus besok pagi. Tapi ini saya tuntaskan supaya pelajaran yang Anda terima dengan yang kelas yang sama gitu. Besok pagi itu saya kelas siang kan sudah saya kasih hari Senin Pak, ya. Nah besok siangnya baru udah dapat dari Mas Sigit, ya kan? Kemarin jalan gitu. Ini lihat nih, saya akan diam ya, tapi Anda nyimak. Tapi jelas saya mulai dari inside function. Rahasia itu inside function. Saya milih rumus, kemudian selalu ada function argumen, selalu ada kolom putih gitu loh. Kalau ini nggak apa-apa. Kalau foto jangan. Ini dasar-dasar hacker di sini. Oke, ini saya kasih blok warna kuning. Ini saya kasih blok warna apa? Biru. Hijau. Hijau. Biru aja Pak. Biru. Ungu Pak. Ungu. Nah, Jangan biar biru. kita Biar kontras kan gini. Iya. Oke, sekarang saya akan simulasi urut. Mas Adi dulu. Ini saya ganti 11. Begitu saya enter pasti berapa? Adi dulu. Berapa? 18 Pak. Ya, enter, enter. Oke. Sekarang Brian. Kalau ini eh itu ya udah. Ya ya. Ini saya ganti 12 berapa Brian? 19. Coba enter. Di Sekarang Mbak Inaya nggak usah masuk nggak ya. Saya bantu saya sini. Mbak Inaya. Kalau ini saya ganti 5 jadi berapa? Oke. Terus Mbak Ningrum. Saya ganti 3 jadi berapa? Kalau saya enter jadi berapa? Oke. Kemudian Mas Giris, kalau ini saya ganti 8 jadi berapa? 20. Mas Aris, kalau saya ganti 10 jadi berapa? 18. 14. Mbak sama? Salsa, Sama. saya ganti 15 jadi berapa? Coba tolong di enter. Bang Mei. Masih Bang Mei. Salsa 9. Sebentar, sebentar, saya udah enter dulu. Jadi berapa? Yakin? Ini kan Iya, ada 25. Yuk, enter. kok
Coba Mbak Salsabila lagi. Kalau ini saya ganti 5 berapa? Kalau enter jadi berapa? 45, Pak. Coba maju, maju, disuruh maju. Maju lagi. Harusnya jadi berapa? Berapa, Mbak? Berapa? Jawab dulu, tulisan. Berapa? Oh, ada tiga. Dari 20. Hah? Tambah Ini bentar, bentar, bentar. Bentar, bentar, jangan dulu, jangan dulu. Ya udah, apa-apa, enggak apa-apa. Dua. Kalau ini saya ganti 6 jadi berapa? 21. Coba. Oh, kok 9? Oh, berarti itu dikali ya? Kok sekali? 30. Lah kalau 5 kali 5 kok enggak 75 kok 20? Berarti Berapa nih? Berapa? 20. 20. Kalau ini 10, 50. coba center. 16. Nah, maka fokus kita, fokus kita Mbak Inah betul. Fokus kita itu di sini. Fokus kita itu di formula bar. Bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia if apa? Jika. Sebentar ya. Rumus di Microsoft Excel itu selalu diawali dengan tanda sama dengan. Tetapi kalau sama dengan yang di sini itu saya kasih tanda petik, maka dia dianggap sebagai teks. Kalau teks ini saya copy, saya ke sini, tapi saya ambil bukan paste tapi paste spesial ya. Anda mulai berkenalan dengan paste spesial, saya ambil isinya aja. Berarti teksnya nggak ikut. Ini bacanya berian coba dibaca. Jika Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. jika E2 ditambah F2 lebih besar dari 20, Maka maka E2 dikali F2. jika tidak, jika tidak, maka jika tidak, maka E2 ditambah F. gitu. Nah, caranya buat seperti sebagai berikut. Silahkan dibuat angka 9 dan angka 7 di sel A1 dan B1. Sembilan tujuh. eh saya suka memprank Mbak Salsabila itu karena dia sering apa live di Shopee, saya nggak pernah diundang. Padahal janji. Coba Mbak Salsabila, ini kalau ini saya ganti 10 jadi berapa? Jadi berapa? Ini kalau saya enter jadi berapa? Kalau ini saya ganti 15, ya enter. Kok nggak 150? Sekarang gini, kalau sudah, ini kan Anda sudah membuat ini, ya kan? Sudah membuat ini nggak usah dibuat ini gini. Bentar, bentar. Saya netralkan dulu aja, ini saya hapus saja, biar tidak mengganggu. Saya hapus. Ya, sekarang klik di C1. C1. Udah ya. Lalu pertama saya lalu insert function. Insert function, pilih if. Ada ya, if ya. Nah, if itu maksudnya jika. Perhatikan rahasianya, rahasia if itu di logical test. Sedangkan value if true itu kalau di dalam hati Anda sudah mengucapkan kata maka gitu loh. Kalau belum ada kata maka, jangan bilang, jangan klik
jangan klik ini. Sehingga saya peragakan nanti ada baru ikut. Perhatikan dulu nanti nggak bisa loh. Ini kan bahasanya jika, ya kan? Bahasanya jika. Jika ini ditambah ini, kan gitu. Belum selesai. Jadi di sininya belum selesai. Itu pertama, satu. Lebih besar dari gitu. 20 baru maka kan gitu kan. Baru klik sini. Maka ini dikalikan ini. Ya. Jika tidak, maka baru klik lawannya. Value if false itu lawan dari value if true. Maka ini ditambah ini. Oke, jelas? Jelas. Silakan coba. Maka ini kita kita lagi ini oke. Sambil masih kurang yo. Euro. Hah? Euro mas ribu so. Belum tadi toh. Tambah itu tujuh. Benar sekali. Kok aku tuh tambah 11. 11. Benar sekali. Tadi sangat baik. Mengerti kalau ini. Nggak bisa. Udah tanda jadi kan. Oh ya, kan ada ya tadi. Ada langsung satu kiwarin. Tidak mampu kata. Kata. Yes. Coba deh. Lima. Ini loh. Oh sih. Yang gak ketahuan. Nah. Dua dikali kali tambah apa dua tambah ini berapa? Walau 11 dikali 12 18. Kita coba. Salah lagi ya itu. Bintang Tri. Sama sih, saya ini sama. Oh, 17. Salah. Ini BCL. Basically, ikram BCS. Nah, jadi apa nama ini berapa nih? Bisa 8 apa? Berapa? Kayaknya ada. Salahnya itu harus salah sih. Mungkin di dalam ini lebih kecil kan. Jalan kita coba. Yang tak sempurna adalah hanya satu cinta dua acara khas. Garis maghrib. Ini aduh.
Jawabannya dulu cinta itu cocok cocok nih om. Ada di tujuh. Yêu người ta không có đó không có đi được. Dia jadi palsu juga. Ada yang pilih supaya beda itu. Udah? Enggak? Ya, ya. Nah, sekarang gini. Suatu sel, suatu sel kalau sudah ada rumusnya, itu kalau kita suatu sel kalau sudah ada rumusnya, itu kalau kita klik insert function dianggap merevisi. Dianggap merevisi. Ya. Nah, yang perlu Anda perhatikan gini. Waktu maka atau value is true atau jika tidak maka atau value is false itu ini kan kebetulan rumus nih. Walaupun sederhana. Nantinya itu rumus di dalam rumus bawahnya nih. Di dalamnya bisa VLOOKUP, bisa left, bisa right, bisa mid gitu. Itu tolong Mbak Nevi, itu kan kita bahas hari berikutnya setelah dengan saya itu hari apa ya? Kalau besok itu kita mau membahas tentang membuat virus dan antivirus biar sama dengan kelas sebelumnya. Tapi masih ketemu dengan saya itu dua kali lagi itu me, apa, membuat gini. Saya kasih gambaran. Saya kasih gambaran yang dalam tanda petik itu membobol itu kan keren gitu loh. Kalau menuntaskan itu sudah kewajiban mungkin juga digaji gitu. Tapi kalau orang membobol BCA keren gitu. Itu ya, keren. Sekarang gini, Anda itu kalau punya tabungan di bank ya. Tapi disclaimer-nya itu kalau Anda betul-betul melakukan dan ketangkap, itu jangan bilang yang ngajarin Pak Santo jangan gitu. Itu kan tanggung jawab pribadi gitu loh. Saya nggak ikut-ikut ya, saya sudah janji di depan. Saya kasih tahu caranya, tapi kalau Anda melakukan dan Anda ketangkap itu saya jangan dilibatkan. Cuma kalau Anda dapat banyak ya saya dikasih. Ini kolom putih ini isinya tidak selalu rumus. Kalau dia berupa teks itu dikasih tanda petik gini. Misalnya saya petik gini ya, eh petik double, ya petik double besar gitu ya. Kalau ini saya kasih petik double kecil gitu. Ya kan? Tapi kalau ini coba Mbak, saya baru suka ngeprank Mbak Salsabila. Ini kalau saya tekan, saya kasih angka 5, kalau saya enter jadi apa? Mbak Salsabila. Apa? Leopi itu. Saya ulangi kalau gitu kan nanti nggak target saya nggak tercapai maksudnya. Gini loh, suatu rumus kalau sudah ada rumusnya, ini kan tadi kalian pernah jawab. Ini kalau saya isi 5 jadi berapa? Jadi berapa? Itu. Kalau ini saya isi 30 jadi berapa? 40, Pak. 300. Kan tadi sudah toh? Sudah. Nah, sekarang kalau ini kan konteksnya di sini. Ini kalau saya kasih teks itu
kalau teks itu dikasih tanda petik double besar. Tapi kata-katanya tidak harus kata besar aja, apapun boleh. Kalau ini saya isi ini, kan. Mbak Salsabila, kalau ini saya ketik angka 5 jadi apa munculnya? Apa? Oh iya. Ya udah selesai. Sekarang ini, ya itu paham ya. Nah sekarang yang ini, yang tadi itu loh, yang ini itu silakan dikerjakan soalnya ini, soalnya ini. Nih, jika nilai lebih lebih dari lebih dari oh tadi sudah ada anu ya, sudah tak buat tadi, cuma tak kasih warna putih ya. Jadi saya nggak ngetik lagi ini. Nah, ini loh. Jika nilai lebih dari 70 maka lulus. Berarti ini apa, Mas Adi jawabannya? Kalau dengan ketentuan logika ini hasilnya apa? Lebih dari 70. Ini hasilnya apa? Remedi. Remedi. Kenapa? Karena nggak lebih gitu loh. Itu berarti yang jawab lulus berarti nggak teliti. Karena 70 itu pas, tidak lebih. Berarti remedi. Terus ini lulus. Remedi. Lulus. Silakan buat di sini. Silakan buat. Enggak, kita pakai musik tadi. Oh, ini. Kok udah 85, 69. Dan kemudian Nah, itu 88. bisa langsung sudah. Satu dulu nanti tinggal diklik pojok. Ya, jadi sip. Nah, itu ya, Mas. Siapapun ini kita sangat simpel sederhana. Tetapi kalau Anda tekuni, itu nanti Anda tuh dapat banyak dari programming. Jadi kalau selama ini Anda tuh download di Android, di Google Play Store, belajar terus programming dan sudah. Itu nanti dapatnya di situ. Rumusnya mantap. Ya, ya. Itu kan. Udah kemarin dia satu-satu hampir selesai. Nggak masalah. IPA itu nggak penting. Yang penting logis, teliti, dan kreatif. Cikal bakalnya 10 rumus itu aja. Ini di keting biasa atau kan? Iya, tapi petik kan. Oh, Dipakai ini kok, pakai rumus. Pakai rumus itu loh, bukan diketik. Makanya tadi tak pikir kamu udah pakai rumus. Oh, paham, Pak? Ini kan kalau diganti 55 harusnya remedi. oh, paham. Ini rumus. Jadi mana? Kalau di saya mau dibalik ini bisa. Apanya? Ya nanti. Yang dicek mana dulu? Kan berarti jika nilai mana? Jika nilai. Nah, gitu loh. Lebih dari lebih dari 70, gitu kan? Lebih dari 70 ya dikatakan 71. 70. Ya kan? Kan mintanya 70. 70. Maka itu loh. Nah, ayo. Itu maksudnya. Itu enggak? Langsung. Terus harus petik kalau itu. Apa ngetik apa dulu? Ya, petiknya jangan lupa. Jika tidak, maka ada petiknya jangan lupa. Kan itu harus diangkat dengan Anda. Sudah. Berhenti aja. Pilih. Kalau saya tahu rumus ya jangan ngetik. Oh iya. Saya tahu ya kamu rumus loh. Ya kan? Ya kok lupa. Rumus. Oh iya. Itu masih di sini. Oh, Mesti dari dulu. Oh iya karena sedikit. Aja, deh. Ini ya. Bisa ada. Aman. Aman.
Oh, belum tak lihat. Coba klik ini. Ah, diganti 88. Karena itu memang gitu. Lulus ya. Ini kan bisa. Hah? Gampang kita dapetin bisa. Oh, versi tertentu. Versi tapi nanti kalau sudah berjuang, jebakan shit. Harus kasih. Buat siang. Em chỉ có đó nhiều mà thì sang em đi ăn. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Một cái ăn. Tiếng cái này. Đưa xong rồi. Nhưng mà MP bisa ya? Ya, Win là tapi nggak tembak. Besok, saya kemarin catat selain fokus pada formula kemarin saya suruh catat lagi. Antivirus. Antivirus. Iya. Shit. Oke. Mantap. Oh bisa. aja. Terus pasti dibetul. Apa lagi? Tinggal semua aku. Iya. Ini ada. Ya, itu disimpan, bisa kita pakai lagi. Namanya terserah. Yang termasuk kemarin kan disimpan juga ya, Mas? Yang kemarin. Masih kemana enggak, Pak? Enggak disimpan, Enggak, Pak. simpen, Pak. Ya udah sekarang yang ini disimpan. Oh ya, terakhir disimpan namanya terserah. Sama aja kalau pertama kali kan sifatnya sama. Gini loh, biar Pilih dulu minimal. Besok ada nama kasih dari kenapa nih? itu kebuka. Namanya? Tiba-tiba zoomnya gitu. Makanya. Padahal kan enggak melakukan apa-apa. Jadi gini, sebenarnya terakhir. Kalau tadi saya menyampaikan dengan bercanda, misalnya Anda mau membobol BCA, bank mana itu silahkan. Kan gitu. Kalau ketangkap jangan menyebut nama saya kan gitu. Tapi kalau dapat banyak saya dikasih kan sampai terakhir gitu kan. Maksudnya gini, contohnya gini loh. Mas Aris, misalnya Anda punya tabungan di BCA, anggaplah 1 juta. Uang itu didiamkan terus kan lama-lama habis tuh. Iya. Maka kalau kemarin Mas Sigit sudah ya. Mas Sigit kemarin cerita bukan dapat bunga tapi tambah habis admin kan. Iya. Nah, maka katakanlah di BCA itu dapat bunga 1 juta itu anggap aja sebulan. Anggap aja sebulan tuh bunganya 555 rupiah. Bunganya 1.550.000 rupiah. Rutin dapat terus. Suatu saat yang 50 enggak di bukunya enggak ditulis, hanya ditulisnya 500 rupiah. Yang 50 enggak ditulis. Anda protes enggak kebijakan? Iya. Protes? Iya. Malu enggak? 500 50 rupiah itu loh. Oh, 50 rupiah. Enggak sih, Pak. Kalau 50. Enggak kan? Enggak. Oke. Padahal yang 50 rupiah itu tidak hanya Mas Aris, ada Mas Giris, ada yang lain. Seluruh Magelang saja nasabah BCA itu lebih dari 10.000. Magelang saja itu lebih dari 10.000. 10.000 kali 50 rupiah berapa? 50 rupiah kali 10.000 500.000. sehari, sebulan. Padahal kan lebih dari 10.000. Padahal lebih dari seluruh Indonesia gitu kan. Bayangkan aja sebulan berapa? Bayangkan aja. Nah, rumus if ini saya kasih tahu aja. Silakan dicoba boleh nggak apa-apa. Nyebut nama saya boleh kan. Ya kan? Tapi kan tujuan supaya Anda bisa membuat rumus if-nya di itu kan harus ada terobosan dulu.
Nah, terobosannya seperti apa? Kita bahas besok. Itu, itu ya. Iya. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, sampai ketemu besok pagi. Terima kasih. Silakan ngopi-ngopi. Saya akan rampungkan ini. Wah, ini. Oke, ini. Baik, saya benar. Diskusi.